Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran matematika, masih di bab bangun ruang sisi datar. Ini masuk bangun yang kedua, yaitu bangun balok. Setelah video yang kemarin tentang bangun kubus ya. Di bangun balok kurang lebih ini nanti seperti bangun kubus. Kan bentuknya mirip ya, hanya berbeda sedikit di ukurannya, tapi untuk bentuknya hampir mirip. Oke, kita langsung masuk ke rumus-rumus yang ada di bangun balok. Pertama, kita punya bangun balok ini A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan AB itu panjangnya, BC itu lebar, dan CG itu tinggi. Jadi yang berdiri itu tinggi, yang mendatar ini panjang, ada A, B, D, C, E, F, H, G itu panjangnya, dan yang miring ini BC, AD, EH, FG itu sebagai lebar, itu ya. Kemudian kita masuk ke rumus yang pertama. Ada rumus luas permukaan. Luas permukaan itu luas semua sisi-sisi yang ada di dalam balok ini. Kita lihat dulu, sisi yang bawah ini kan bentuknya persegi panjang. Kalau balok itu kan semua sisinya bentuknya persegi panjang. Yang bawah ini P sama L, berarti P kali L. Yang atas juga sama, ini P, sini L, berarti juga P kali L. Jadi P kali L-nya ada 2. Kemudian sisi yang samping kanan ini L dikalikan dengan T, persegi panjang dengan L sama T. Yang sebelah kiri juga sama, L dikali T, berarti L kali T-nya ada 2. Yang sisi depan sama sisi belakang juga seperti itu. Ukurannya P dan T, ke atas kan T, berarti P kali T. P kali T-nya juga ada 2. Atau bisa diringkas jadi seperti ini. 2 kali PL, maksudnya PL itu P kali L ya. Tambah PT ditambah LT. Atau bisa juga ditulis 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Ini untuk luas permukaan balok. Nanti kalau ada soal misal balok tanpa tutup atau balok tanpa tutup dan tanpa alas, itu enak pakai rumus dalam bentuk 2PL, 2PT, 2LT. Itu ya. Nggak pakai gorong-gorong gini. Nanti ada contohnya. Rumus kedua ada volume. Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Mudah kalau volume. Kemudian panjang kerangka. Nah, sekarang kita lihat. Tadi di awal juga sudah dijelaskan. AB ini kan panjangnya, ukurannya P. DC juga sama P. EF juga sama, HG juga sama. Berarti P-nya ada 4. Berarti 4 kali P. L-nya juga sama, ada 4. Kemudian T-nya juga sama, ada 4. Jadi kerangka balok itu 4P tambah 4L tambah 4T. Atau bisa ditulis 4 kali P tambah L tambah T. Satu lagi rumus diagonal ruang. Diagonal ruang di bangun ini, contohnya ini lah, AG. AG ini salah satu diagonal ruang dari balok. Bisa HB, bisa FD, bisa EC ya. Sembarang, panjangnya sama. Sekarang kita cari panjang AG. Nah, untuk mencari panjang AG, kita butuh bantuan garis AC agar jadi segitiga siku-siku. Segitiga ACG dan segitiga siku-siku. Nah, AC ini apa? AC ini diagonal sisi. Diagonal sisi yang bisa dicari dengan Pythagoras. Kita copot ABC. AB itu P, BC itu L. Jadi panjang AC ini ya, P kuadrat tambah L kuadrat, atau AC sama dengan akar dari P kuadrat tambah L kuadrat. Itu yang pertama, kita cari AC. Kemudian setelah ketemu AC, kita buat segitiga ACG untuk mencari panjang AG. Tadi udah diketahui AC itu akar P kuadrat plus L kuadrat, sedangkan CG itu T. Ini ya tingginya CG itu. Kemudian kita hitung AG pakai Pythagoras.
ketemu P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Kenapa ini hilang? Ini ya, dilihat ada akar dikuadratkan, berarti akarnya hilang. Tinggal tersisa yang di dalam akar. Jadi AG sama dengan akar dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Kita tulis. Jadi diagonal ruang balok akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Kenapa di sini nggak ada rumus diagonal sisi? Karena diagonal sisinya balok itu beda-beda, ada 3 jenis. Yang pertama yang AC ini. AC nanti sama dengan BD. Yang di Pitagoras P dengan L. Kemudian misal mencari BG yang di samping kanan ini. Dia sama dengan FC sama dengan AH sama dengan ED. Yang di Pitagoras L dengan T. Jadi untuk diagonal sisinya si balok tergantung letaknya dia yang di sebelah mana ya. Makanya di sini nggak dituliskan rumus untuk diagonal sisi dari balok. Kita lanjut ke latihan soal. Nomor 1, ini penggunaan dari rumus-rumus tadi. Balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 8 dan tinggi 9. Cari LP, volume, panjang kerangka dan diagonal ruang. Ini tinggal pakai rumus-rumus yang tadi ya. Ingat, karena ini banyak rumus di bab ini, dibiasakan pertama tulis yang diketahui, dan ketika mengerjakan tulis rumusnya dulu. Nah ini ya, mencari LP. Ini PL, berarti 2P kali L, 12 kali 8, 12 kali 9, 8 kali 9. Kerjakan dulu yang berkalian, kemudian jumlahkan. Ini kemudian kita jumlahkan yang di dalam kurung, jangan dikali dulu, kebanyakan nanti. Nah ini baru dikalikan, hasilnya 552 cm persegi. Kita cari volume. P kali L kali T, tinggal dimasukkan. Hasilnya 864 cm kubik. Kemudian panjang kerangka, kita tulis rumusnya. 4 kali P tambah L tambah T. Kita masukkan. Sama seperti tadi LP, yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu. Hasilnya 29 baru kita kali dengan 4. Sama dengan 116 cm. Diagonal ruang sekarang. Rumusnya ini yang tadi, yang agak panjang tadi. Asal usulnya nggak perlu dihafalkan, nggak apa, yang penting bisa memakainya rumus ini ya. Kita masukkan, kita hitung dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan, baru di akar. Akar dari 289 yaitu 17 cm. Selesai untuk soal nomor 1. Jadi ini hanya penggunaan dari rumus-rumus yang tadi ya. Nomor 2 sekarang. Nah ini, ciri khas soal balok biasanya seperti ini. Diketahui balok dengan perbandingan panjang, lebar, tinggi 5:3:4. Jadi yang diketahui bukan ukurannya, tapi perbandingannya. Luas rokaknya 846 cm persegi. Tentukan volume balok tersebut. Yang diketahui tulis dulu. Nah, diketahui perbandingan P, L banding T 5:3:4. Kalau diketahui perbandingan, salah satu cara pengerjaannya, belakangnya kita kasih variabel sembarang. Biasanya ya pakai variabel X. Ini. Jadi P itu kan yang 5, berarti P 5X, L itu 3X, T itu 4X. Ini ya, dikasih variabel sembarang, yang penting ketiganya variabelnya sama. Kalau X ya X semua. Dan LP-nya diketahui 846. Karena diketahui LP, kita tulis rumus LP. Kemudian kita masukkan yang diketahui. LP-nya 846. P kali L berarti 5X kali 3X. 5X kali 4X, 3X kali 4X. Dan untuk mengirit hitungan, biar nggak terlalu banyak,
Dibiasakan 2 ini kita pindah ke ruas kiri. Ini perkalian pindah ke ruas kiri jadi pembagian. Dan ini yang perlu diperhatikan, 5x kali 3x, 5 kali 3, 15, x kali x, hasilnya x kuadrat. Begitu juga yang belakang ya, hati-hati. Biasanya kelupaan dikasih kuadrat. Kita hitung yang kiri bagi 2, yang kanan dijumlahkan. Ketemu seperti ini, kemudian berarti x kuadrat sama dengan 423 bagi 47, hasilnya 9. Berarti nilai x adalah 3. Setelah ketemu x3, kita masukkan ke ini, panjang, lebar, dan tingginya. Panjang tadi kan 5x, ketemu x-nya 3, berarti panjang itu 5 kali 3, sama dengan 15 cm. Lebarnya 3x, berarti 3 kali 3, karena x-nya 3. Tingginya 4x, berarti 4 kali 3. Ketemu 12 cm. Nah, setelah P, L, dan T-nya ketemu, baru kita masukkan ke dalam rumus volume. Volume itu P kali L kali T, berarti sama dengan 15 kali 9 kali 12. Hasilnya 1620 cm3. Jadi seperti itu ya, jika diketahui panjang, lebar, tingginya belum dalam ukuran pasti, tapi masih dalam bentuk perbandingan. Ini diketahui LP, berarti ya ditulis rumus LP. Kalaupun ini diketahui diketahui volume, berarti yang ditulis rumus volume, gitu ya. Lanjut soal nomor 3. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan luas permukaan 340 cm persegi. Tentukan panjang kerangka balok. Yang diketahui kita tulis dulu. Panjang 10, lebar 8, LP 340. Karena yang dicari panjang kerangka, tadi rumus panjang kerangka kan 4 kali P tambah L tambah T. Di sini baru ada P dan L. Berarti kita harus mencari dulu ukuran dari tingginya atau T. Di sini kita punya LP 340, LP-nya diketahui. Karena LP diketahui, berarti tulis rumus LP. Kemudian masukkan yang diketahui. P masukkan, L masukkan, LP juga dimasukkan. Karena T-nya belum ada, T-nya biarkan tetap T. Ya. Jadi P kali T, 10 kali T tetap T. Karena T-nya memang belum diketahui. Kita di sini nyari T dulu. Seperti tadi, 2 ini kita pindah ke kiri. Biar hitungannya nggak terlalu banyak. Jadi bagi ya. Nah ini. 10 kali T, 10T. 8 kali T, 8T. Tinggal dikalikan aja. 340 kita hitung, dan ini. 80 tambah 10T tambah 8T. Ingat, penjumlahan aljabar bisa dihitung kalau sukunya sejenis atau variabelnya sama. Ini 10T variabelnya T, 8T variabelnya T. Berarti 10T sama 8T bisa dijumlahkan, tapi 80 nggak boleh ikut dijumlahkan. Jadinya 80 plus 18T. 80-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi pengurangan, hasilnya 90 ya. 170 dikurangi 80. Kemudian T 90 dibagi 18, ketemunya 5. Setelah ketemu T5, kan udah lengkap. P-nya udah ada, L udah ada, T udah ada. Tinggal masukkan ke rumus kerangka balok. Kemudian kita masukkan angkanya. Jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Ketemu 92 cm. Ini juga salah satu variasi soal dari bangun balok ya. Satu soal lagi terakhir, nomor 4. Andi akan membuat sebuah balok tanpa tutup dari kertas karton. Ini diperhatikan kalimat balok tanpa tutup, jadi atasnya bolong. Dari kertas karton dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 15 cm. Luas karton yang dibutuhkan Andi adalah, seperti biasa, kita pertama tulis yang diketahui.
Ini ya, P20, Al10, T15. Mencari luas karton berarti sama aja mencari luas permukaan. Tapi tadi di depan udah diperingatkan kalau ini baloknya tanpa tutup. Kita analisa dulu. Ini ada balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Tanpa tutup berarti tanpa yang atas ini. Yang atas ini kan bolong berarti. Berarti ini nggak ada yang atasnya. Berarti luas permukaannya hanya P kali L cuman 1. Karena P kali L yang atas nggak ada. Berarti P kali L ditambah. Yang sisi kanan ada, sisi kiri ada. Sisi kanan sama sisi kiri kan sama. Ukurannya sama-sama L kali T. Berarti tambah 2LT. Sisi depan sama sisi belakang ini juga masih ada, berarti P kali T untuk yang depan, yang belakang juga P kali T. Jadi yang hilang cuma yang atas. Jadi LT-nya ada 2, PT-nya juga ada 2, tapi PL-nya cuma 1. Jadi penulisannya seperti ini. P kali L tambah 2 PT tambah 2 LT. Kenapa PL-nya nggak ada 2? Karena PL yang atas ini hilang, gitu ya. Misal yang hilang sisi sebelah kanan, berarti yang hilang yang sisi LT. LT-nya tinggal 1. Jadi untuk soal balok ketika ada sisi yang hilang mencari luas permukaan seperti itu ya. Kalau kubus enak, yang hilang cuma atas, tinggal dikurangi 1. Awalnya 6S kuadrat jadi 5S kuadrat. Ketika yang hilang kanan sama kiri dikurangi 2, berarti tinggal 4S kuadrat. Tapi kalau balok harus lebih hati-hati, lebih cermat. Ketika rumusnya udah jadi, tinggal masukkan angka-angkanya. Kemudian kita hitung, dijumlah, ketemu 1100 cm persegi. Itu tadi sedikit penjelasan tentang bangun balok dan beberapa contoh soal. Semoga bisa membantu belajar kalian dari rumah. Sekian video pembelajaran kali ini. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Jaga diri kalian, jaga orang sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.